Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nur Fadia, siswi dari MAN 1 Majene dalam acara Education Podcast. Sebelumnya, podcast ini merupakan hasil kolaborasi antara Prodi KPI Stein Majene dengan MAN 1 Majene. Kira-kira video kali ini kita akan bahas apa ya? Nah, adapun pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu moderasi beragama di kalangan milenial. Saat ini saya sedang bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Bapak Aldiawan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah khair, baik, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Ya. Bapak sudah sarapan? Alhamdulillah sudah. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di sini kita akan membahas tentang moderasi beragama di kalangan milenial. Nah, begini Pak, mungkin masih banyak teman-teman di luar sana yang masih bingung tentang moderasi beragama atau bahkan sama sekali tidak pernah mendengar tentang moderasi beragama. Sebenarnya moderasi beragama itu apa sih Pak? Baik, iya ada memang beberapa teman-teman khususnya kaum-kaum pelajar yang notabene-nya belum sering mendengar yang namanya kata moderasi beragama. Iya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya moderasi beragama itu diartikan atau dimaknai sebagai bagaimana cara pandang kita. Moderasi beragama yaitu bagaimana cara pandang kita, sikap kita, dan praktek kita dalam mengajarkan, dalam memberikan, mengaplikasikan ajaran-ajaran agama sesuai dengan untuk mengangkat nilai dan martabat kemanusiaan, tentunya dengan prinsip adil dan berimbang seperti itu. Iya. Sehingga bisa kita bahasakan bahwa moderasi beragama itu sikap kita dalam mengaktualisasikan ajaran agama kita masing-masing seperti itu. Iya Pak. Nah, seperti yang tadi yang disebutkan oleh orang-orang ya bahwa ini era milenial Pak. Oke. Jadi kenapa moderasi beragama itu diperlukan bagi pelajar dan mahasiswa? Oh ya, memang kalau kita melihat moderasi beragama yang ditawarkan oleh mantan Menteri Agama Lukman Saifuddin Hakim itu 2019 yang lalu. Ini pentingnya sebenarnya mengapa moderasi beragama lebih difahamkan atau lebih diberikan pemahaman kepada para pelajar, para kaum milenial seperti itu. Karena kenapa? Kita hidup di zaman milenial saat ini seperti itu. Sehingga tidak menutup kemungkinan dan memang kita tidak bisa memungkiri adanya konten-konten di media sosial. Nah, kaum milenial itu kan semua berhubungan dengan media sosial seperti itu. Nah, konten-konten agama di media sosial itu banyak. Nah, sehingga muncullah sikap atau terminologi dari konsep moderasi beragama ini, sehingga kita bisa mampu memberikan pemahaman kepada para pelajar khususnya di sekolah-sekolah bagaimana memahami moderasi beragama yang seharusnya. Beda dengan moderasi agama. Bedanya seperti apa, Pak? Harus kita pahami. Nah, moderasi beragama dengan moderasi agama Itu berbeda ya Pak? Iya, terkadang kita tumpang tindih dalam memaknai ini. Nah, kalau moderasi beragama, pentingnya memang itu bagaimana cara pikir kita dalam mengejawantahkan, dalam mengaplikasikan ajaran-ajaran Islam. Ajaran Islam. Nah, kalau moderasi agama itu kurang tepat, bukan moderasi agama tapi moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya. Yang dimoderasi itu pikiran, cara tingkah laku kita dalam mengajarkan ajaran-ajaran agama. Bukan agama yang dimoderasi, tapi pikiran kita yang dimoderasi. Jadi ya, kalau misalkan orang-orang di luar sana menggunakan kalimat moderasi agama, berarti itu salah ya Pak ya? Itu kurang tepat, keliru menurut saya. Karena bukan agama yang dimoderasi, tapi pemikiran kita dalam mengaktualisasikan esensi ajaran-ajaran agama yang kita anut seperti itu. Bagaimana sih bentuk-bentuknya moderasi beragama, misalnya di sekolah kah atau di lingkungan kampus itu bentuk-bentuknya seperti apa Pak? Oke, baik.
terkait dengan bentuk-bentuk dalam perspektif moderasi beragama, kita di dalam konsep moderasi beragama itu ada 9 sebenarnya nilai yang kita yang kita pegang 9. Nah, terkait dengan bentuk-bentuk moderasi beragama itu saling terbuka, menerima perbedaan. Contoh di sekolah ya, contoh di sekolah, ketika bagaimana kita membawa konsep moderasi beragama di sekolah. Di sekolah misalkan ada mungkin dalam sebuah komunitas di sebuah sekolah ada yang murid atau siswa yang beragama Kristiani. Ada yang sebagian beragama Islam. Nah, bagaimana konsep moderasi yang harus dibangun dalam suasana akademik atau suasana sekolah seperti itu? Saling menghargai. Kita tetap saling menghargai keyakinannya dalam agama yang dia anut, begitupun sebaliknya. Sehingga toleransi tetap terjaga antar pelajar, antar siswa, bahkan antar mahasiswa. Seperti itu. Nah, begini Pak, di sekolah-sekolah kan biasa terjadi pembulian yang misalnya siswa itu beda agama. Nah, cara menyikapinya itu seperti apa Pak? Oke, memang dalam kasuistik yang seperti itu sering memang kita saksikan, baik itu di televisi, di media sosial yang tersebar kasus bully-bully yang seperti itu. Namun sebelum saya membahas bagaimana kita menyikapi yang seperti itu, seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus memanai dulu 9 kata kunci moderasi beragama. Nah, dari 9 kata kunci moderasi beragama itu dirangkum menjadi 4. Nah, 9 itu apa? 9 kata kunci moderasi beragama. Pertama yaitu kemanusiaan. Itu harus kita junjung, kemanusiaan. Ya, yang kedua, nilai yang kedua dalam moderasi beragama itu ini kemanusiaan, kemaslahatan umum. Yang ketiga adil. Yang keempat berimbang. Yang kelima itu bagaimana kita komitmen kebangsaan kita. Ya, komitmen kebangsaan. Yang keenam toleransi, itu nilai moderasi beragama. Iya, Pak, ya. Nah, yang ketujuh nilai dalam moderasi beragama itu toleransi anti kekerasan. Nah, anti kekerasan seperti itu. Nah, yang ke ini taat konstitusi, dan yang terakhir yaitu bagaimana kita menghormati budaya lokal. Jadi itu termasuk tradisi. juga ke moderasi beragama, Pak? Iya, itu mencakup dari 9 konsep atau nilai dalam moderasi beragama. Nah, dari 9 nilai itu sebenarnya itu dirangkum menjadi 4. Pertama yaitu komitmen kebangsaan kita, komitmen kebangsaan. Yang kedua yaitu toleransi. Nah, yang ketiga anti kekerasan, dan yang keempat bagaimana kita menghormati tradisi-tradisi lokal. Nah, kalau di sekolah yang ada di Indonesia, ya seperti itu ya, mampu siswa-siswanya atau para pelajarnya mampu mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep moderasi beragama, sehingga tidak akan terjadi bully-bully yang seperti itu, yang seperti yang dicontohkan tadi Adinda ini. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Ketika kita menghadapi kasuistik atau konflik yang seperti itu, cara menghadapinya, nah kita harus bagaimana bisa memberikan perdamaian kepada yang dibully maupun yang membuli. Memberikan pemahaman, kita berikan pemahaman bahwa tindakan yang seperti itu dalam konsep moderasi beragama itu tidak dibenarkan. Saling membuli dan lain sebagainya. Karena ketika kita membuli itu sebenarnya dalam agama itu semua tidak ada agama yang mengajarkan bully. Tidak ada agama yang semua mengajarkan bagaimana kita saling menghargai, cinta kasih, saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Jadi cara kita lebih efektif itu mendamaikan, memberikan perdamaian kepada orang yang membuli dan yang dibuli. Nah, contoh kalau dalam kasuistik dalam sekolah. Nah, kita misalkan laporkan kepada yang berwenang, bukan yang berwajib, yang berwenang. Maksudnya dalam lingkup sekolah mereka kepala sekolah atau guru pembimbing, guru pembina, untuk mengatasi agar supaya bully-bully yang terjadi di dalam sekolah itu tidak terjadi lagi, sehingga akan dalam siklus sekolah itu berjalan beriringan para siswa-siswanya, walaupun berbeda
Berbeda agama. agama dan keyakinan. Seperti itu. Harus diberikan pemahaman kepada Anda kan sebagai agen moderasi beragama di sekolah. Nah, harusnya itu kita berikan konsep yang seperti itu sehingga tidak adanya istilah bully-bully yang terjadi lagi di sekolah-sekolah seperti itu. Ya. Oke. Begini Pak, kalau misalkan kita melihat postingan-postingan di media sosial yang mengarah ke paham radikalisme, itu apakah kita harus membiarkannya saja atau ada yang harus kita lakukan? Itu bagaimana Pak? Misalnya kita melihat konten-konten yang mengarah ke radikalisme, apakah kita hanya membiarkannya saja terlewat begitu saja atau mungkin ada yang bisa kita lakukan atau bagaimana Pak? Oke. Baik. Sebagai kaum milenial yang memang aktif di media sosial, melihat konten-konten yang seperti itu beredar, konten-konten yang bersifat bersifat radikal atau berbau radikal. Nah, sebenarnya lebih tepatnya bukan radikal, tapi ekstrim. Ekstrim. Ya. Karena radikal sebenarnya itu kita butuhkan juga sekali-kali dalam beragama. Oh, begitu Yang tidak dibenarkan untuk kita lakukan adalah ekstremisme. Ekstrim. Pemahaman yang ekstrim seperti itu. Pemahaman yang ekstrim yaitu bagaimana, contoh, ada satu orang yang memahami Islam secara teks. Secara teks, contoh begini ya. Contoh saya berikan contoh. Ada sekelompok orang memahami bahwa yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah itu di atas tangan hambanya. Nah, ada sebagian kelompok yang mengartikan tangan berarti tangannya Allah, tangannya Tuhan. Nah, sebenarnya dalam agama Islam memang itu kan bukan diartikan sebagai tangan. Yang mengartikan sebagai tangan itu memahami secara teks. Nah, yang memahami secara kontekstual itu sebagai kekuasaan. Nah, sehingga orang-orang atau kelompok yang notabene-nya memahami ajaran agama secara tekstual itu akan bermuara kepada sikap pemikiran yang ekstrim dalam beragama. Tidak mau terbuka, tertutup dalam memahami menerima perbedaan. Dari anggapannya hanya mereka yang benar. Yang lain salah. Nah, seperti itu. Nah, cara kita sebenarnya dalam menghadapi yang seperti itu, kasus yang terjadi yang tadi di media sosial, kita mengkanter, menjelaskan bahwa tidak seperti itu yang terjadi di Indonesia. Nah, karena kita dengan konsep moderasi beragama kita masuk dalam, mungkin kita memberikan counter terkait isu-isu terkait moderasi beragama, kita masukkan dalam konten itu untuk mengkanter konten-konten yang bersifat ekstrim dalam beragama. Seperti itu. Nah, selanjutnya Pak, kalau seharusnya kampanye-kampanye moderasi beragama itu bagaimana baiknya agar bisa diterima semua siswa, misalkan kita melakukan kampanye di sekolah Pak. Jadi seharusnya kampanye itu baiknya seperti apa? Oke, kampanye ya. Kampanye terkait dengan moderasi beragama. Oke. Jadi khusus bagi siswa yang ada di sekolah-sekolah seperti kalian, itu model kampanyenya itu sebenarnya lebih kepada bagaimana kita memberikan berkomunikasi secara persuasif kepada teman-teman yang lain yang ada di sekolah. Itu boleh kita lakukan. Juga boleh dengan poster. Membuat poster yang isinya terkait dengan bagaimana ajakan moderasi beragama. Walaupun kita berbeda-beda tetap satu. Itu mungkin isu yang kita atau pesan yang kita akan sampaikan dalam poster itu. Didapat di dalam sekolah, dipajang di mading. Sehingga orang yang lewat-lewat di sekolah lalu lalang itu bisa melihat bahwa beginilah konsep moderasi beragama. Itu salah satu dari bentuk kampanye dalam terkait dengan moderasi beragama di sekolah. Nah, tentunya juga dengan kita punya bahasa yang baik, bahasa yang sopan. Iya, bahasa yang menyentuh orang lain. Nah, contohnya kan kalau kita di Sulawesi Barat gitu dia kenal dengan Malakbi. Ya, ada kan Malakbi Pau. Malakbi Gau. Malakbi Kero ya Pak. Nah, itu kita gunakan dalam
menyampaikan pesan-pesan moderasi beragama baik lewat media cetak ataupun media elektronik, konten-konten YouTube, atau di poster dan lain sebagainya. Kita tetap menggunakan bahasa yang bijak. Iya. Itu di antara untuk mengkampanyekan pesan-pesan moderasi beragama di sekolah-sekolah kita. Ada yang mengkritik Pak bahwa moderasi beragama itu mengarah ke berpikiran terlalu keras. Ya. Nah, bagaimana cara kita sebagai siswa untuk menyikapinya begitu Pak? Oke, ini menarik pertanyaannya ini. Oke, ada anggapan sebagian orang yang menganggap moderasi beragama itu terlalu bebas. Iya. Ada anggapan yang seperti itu. Nah, dalam kasusistik yang terjadi, ada sebagian orang yang mengaku membawa atau mengejawantahkan konsep moderasi beragama, tetapi pada kenyataannya bermuara kepada liberal. Liberal. Itu liberal. Jadi kita harus bedakan ya, moderasi beragama, moderasi dengan liberal. Iya. Nah, jadi begini ya, ada sebagian orang yang mengaku memberikan konsep moderasi beragama, tetapi bermuara atau akhirnya konten-konten atau ke liberal, ya, terlalu bebas. Beda. Bebas. Kalau liberal itu bebas tanpa batas, liberal. Moderasi itu kita terbuka menerima perbedaan, apapun perbedaan kita terbuka. Itu konsep moderasi beragama. Sehingga ada yang kebablasan nantinya. Kebablasan ketika membawa konsep moderasi beragama akan bermuara pada akhirnya juga akan bermuara kepada liberal. Nah, itu yang keliru. Nah, contoh seperti ini. Saya berikan contoh supaya lebih jelas. Iya. Anda tahu pakaian gaun Santa Claus? Ya, tahu Pak. Itu. Oke. Di dalam agama Kristiani itu ketika menggunakan baju Santa Claus, itu sebenarnya budaya. Sama halnya dengan kita Islam, menggunakan jubah, menggunakan sarung, ya, menggunakan peci. Itu budaya dalam Islam. Nah, dalam suatu ketika ini terkait dengan moderasi dengan liberal ya, supaya lebih mengerucut nanti jawabannya. Nah, ada sebuah wilayah atau desa, atau kita katakan kota santri ya, yang masyarakatnya yang notabene-nya memegang erat ajaran-ajaran Islam. Nah, kemudian kita datang ke tempat itu, ke kota santri dengan menggunakan pakaian Santa Claus. Ini menurut saya liberal ya Pak. Karena moderasi itu bagaimana menyesuaikan konteks yang ada. Kita datang ke sana berarti kita harus menghargai yang di sana ya Pak. Iya, menggunakan nilai-nilai yang ada di sana, di kota di desa tersebut. Peci, sarung, jubah, gamis, sorban. Kalau Anda datang ke sana untuk menggunakan yang seperti itu, pakaian Santa Claus, berarti ini menurut saya liberal. Nah, terlalu bebas. Nah, pada dasarnya moderasi beragama itu adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan konteks yang ada. Nah, satu contoh lagi mungkin supaya lebih ini, kenal Imam Syafi'i? Iya. Kenal. Nah, ini kan salah satu imam dari 4 mazhab yang kita anut di Indonesia. Iya, Pak. Nah, dalam hikayat dijelaskan bahwa ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, di Irak, maka itu Imam Syafi'i berijtihad. Semua laki-laki dan perempuan tidak batal wudunya ketika bersentuhan kulit. Itu ijtihad Imam Syafi'i ketika di Irak. Di Baghdad. Oke. Tetapi ketika hijrah ke Mesir, beda fatwanya, beda ijtihadnya. Ijtihadnya, Pak. Apa ijtihad Imam Syafi'i ketika hijrah ke Mesir? Mungkin ya tidak sebaliknya. Orang semua laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit batal wudunya. Nah, coba kita bayangkan, ulama besar Imam Syafi'i, berbeda negara itu berbeda dalam mengejawantahkan atau dalam berijtihad terkait dengan hukum.
Nah inilah yang sebenarnya moderasi beragama. Agama itu menyesuaikan konteks. Iya, Jangan kita hanya memahami secara syar'i, tapi konteksnya kita tidak memahami. Seperti itu. Alasannya kenapa? Singkatnya alasannya yaitu ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, di Baghdad di Irak, Imam Syafi'i melihat bahwa di Baghdad atau di Irak itu kurang air. Kurang air ya. Kurang air ditemukan. Nah, tergantung suatu daerah begitu ya, Pak ya. Sesuai konteks. Jadi untuk kemaslahatan bersama agar supaya ketika orang bersentuhan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim supaya tidak batal wudunya. Karena kalau batal wudunya susah air di sana. Kita mau cari air lagi seperti itu. Nah, di Mesir banyak air, melimpah air. Iya. Sehingga untuk kemaslahatan juga diperbaiki lagi wudunya ketika itu. Nah, inilah konsep moderasi beragama yang harus kita gaungkan. Moderasi beragama memberikan pengajaran agama itu sesuai konteks di mana kita berada. Seperti itu. Oke, itu contohnya. Supaya tidak liberal kita. Nah, beda dengan bahasa yang tadi itu bahasa tidak bermuara kepada liberal. Bukan. Karena berbeda ya antara moderasi beragama dengan pemahaman liberal. Seperti itu. Silakan, baik. Nah, pesannya Bapak Aldiawan ini untuk kaum milenial, silahkan mohon. Oke. Pesan untuk kaum milenial sebagai ini ya. Oke. Yang pertama yaitu untuk bagi para kaum milenial yang memang kaum milenial ini sebagai garda terdepan bangsa Indonesia sebenarnya itu ya. Jadi pesan saya kepada kaum milenial selalu terus gaungkan, terus galakan konsep-konsep moderasi beragama. Anda harus menjadi agen moderasi beragama di sekolah-sekolah di mana Anda berada. Gaungkan terus konsep moderasi beragama dengan 4 pilar moderasi beragama tadi. Yaitu bagaimana kita komitmen kebangsaan kita. Komitmen kebangsaan yaitu sesuai dengan pilar kebangsaan kita. Apa? Kalau kaum milenial sudah mampu memahami Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945 itu akan bermuara kepada konsep komitmen kebangsaan dalam moderasi beragama. Harus begitu. Harus kita memahami itu bagi kaum milenial sehingga kita mampu mengarahkan teman-teman yang lain, sebagian teman-teman di luar sana yang belum memahami moderasi beragama yang sebenarnya. Itu pesan saya kepada kaum milenial. Terus galakan konten-konten moderasi beragama baik di media cetak, media elektronik, bahkan mungkin di media sosial, di Facebook, IG, Twitter. Terus kita galakan pesan-pesan yang bersifat atau yang berbau moderasi beragama sehingga dalam hidup bernegara kita, berbangsa dan bernegara kita semakin rukun, aman dan damai. Itu pesan saya kepada kaum milenial dalam pesan moderasi beragama. Nah, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Pak Aldiawan pada pagi hari ini di Education Podcast. Terima kasih Pak Aldiawan atas waktunya. Dan saya harap sebagai kaum milenial kita mampu membedakan antara radikal, moderat, dan liberal. Nah, saya Nur Fadia mohon pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.